Salam, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu dengan materi aliran filsafat materialisme. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Saya sendiri atas nama Mawarni Debianti Namane. Dan saya atas nama Dina Tanium. Saya atas nama Elsa Tobe. Saya atas nama Priscilla Lapa. Ya, baik, itulah perkenalan kami, dan di sini saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu latar belakang. Latar belakang filsafat materialisme adalah aliran filsafat yang menitikberatkan pada materi saja sebagai dasar segala sesuatu yang ada di dunia. Dengan berkembang seiring dengan kemajuan iptek yang memberikan penjelasan rasional mengurangi kebutuhan untuk mempercayai aspek spiritual atau metafisik. Aliran materialisme ada sejak era pencerahan Eropa pada abad ke-17 dan abad ke-18. Pada masa itu ilmu pengetahuan dan akal sehat mulai mengambil tempat sebagai pusat pemikiran manusia. Para filsuf Thomas Hobbes, Julian Alfred Delaney-Matre dan Marx adalah tokoh penting dalam perkembangan aliran materialisme. Yang berikut adalah pengertian materialisme. Materialisme sendiri adalah pandangan filosofis yang percaya bahwa hanya materi dan energi yang nyata dan bahwa semua bentuk kehidupan, pemikiran, dan kesadaran manusia adalah hasil interaksi zat-zat tersebut. Dan materialisme juga merupakan sebuah konsep dalam filsafat yang menyatakan bahwa yang sebenarnya adalah materi. Pada dasarnya segala sesuatu terbuat dari materi dan semua fenomena merupakan hasil interaksi materi. Yang berikut pengertian materialisme menurut para ahli. Yang pertama, Karl Marx. Menurut Karl Marx, materialisme adalah pandangan bahwa manusia adalah makhluk material yang hidup di dunia material dan kehidupan manusia ditentukan oleh material dan hubungannya dengan material tersebut. Pandangan ini juga berpendapat bahwa pikiran seseorang mencerminkan kondisi kehidupan material yang dialaminya. Yang kedua, Ludwig Feuerbach. Menurut Ludwig Feuerbach, materialisme adalah keyakinan bahwa realitas sejati adalah materi, bukan spiritual atau ilahi. Ia berpendapat bahwa manusia menciptakan Tuhan sebagai perwujudan hasrat dan inspirasi manusia. Dan manusia harus fokus pada dunia nyata dan kehidupan manusia di bumi. Yang ketiga, Friedrich Engels. Menurutnya, materialisme adalah pandangan bahwa materi adalah realitas objektif yang ada di luar kesadaran manusia. Ia sangat mementingkan nilai-nilai material dalam kehidupan manusia dan pembentukan sosial. Dan ahli yang terakhir yaitu John Locke. Menurut John Locke, materialisme adalah pandangan bahwa kesadaran dan pikiran manusia hanyalah hasil interaksi materi dan energi dalam tubuh manusia. Bagi John Locke, tidak ada entitas abstrak atau spiritual yang mendasari pikiran manusia. Yang berikut jenis-jenis materialisme. Yang pertama, materialisme sejarah. Materialisme sejarah adalah konsep interpretasi ekonomi terhadap sejarah dan pendekatan sejarah ekonomi terhadap manusia yang menjelaskan seluruh aktivitas manusia dari sudut pandang ekonomi. Gagasan utama materialisme sejarah adalah bahwa kondisi perekonomian yang ditentukan oleh alat-alat produksi membentuk landasan nyata masyarakat dalam segala hal. Materialisme sejarah umumnya menggosasikan pengetahuan manusia dengan kondisi ekonomi, karena semua pengetahuan merupakan bagian dari struktur sosial yang bergantung pada fokus ekonomi. Yang berikut materialisme dialektis. Materialisme dialektis adalah cara berpikir yang bermula dari materi satu-satunya realitas yang dapat dijelaskan menurut hukum dialektika. Di dunia sekarang ini, dialektika bukanlah sebuah metode, argumen, atau perspektif untuk
bertukar pikiran dan pendapat. Namun metode dialektika telah menjadi cara untuk menjelaskan berbagai realitas yang berarti kesulitannya tidak hanya pada ranah gagasan saja, namun dialektika juga menjadi semboyan penggerak peradaban semua materialisme ilmiah. Yang berikut apa saja metode pendekatan aliran filsafat materialisme. Yang pertama, metode reduksi. Metode ini menggunakan penyederhanaan, pemisahan, atau penguraian suatu fenomena menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau unsur-unsur yang lebih sederhana. Materialisme menggunakan reduksi untuk menjalankan fenomena kehidupan dan keberadaan manusia dari sudut pandang materialisme. Yang berikut, metode analisis. Metode ini melibatkan penguraian suatu fenomena menjadi unsur-unsur yang lebih kecil atau komponen materialisme yang membentuk fenomena tersebut. Yang ketiga, metode materialisme memahami dan menafsir fenomena alam dan kehidupan manusia dari sudut pandang materialisme dengan penggunaan data dan fakta empiris serta mengamati langsung dunia nyata. Yang keempat, metode kuasal. Suatu metode analisis sebab akibat dan menjelaskan fenomena fisik dan kehidupan manusia. Materialisme menggunakan metode kausal untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara objek dan peristiwa. Yang kelima, metode eksperimental adalah metode secara sistematis menggunakan eksperimental dan mengamati fenomena-fenomena yang diamati di dunia nyata. Uji hipotesis dan dalam data dan konfirmasikan pengetahuan yang diperoleh melalui metode lain. Pendekatan ini digunakan untuk mengembangkan teori materialisme dan memahami sifat dan kehidupan manusia dari sudut pandang materialisme. Yang berikut, bagaimana hubungan Pak dengan aliran filsafat materialisme. Hubungan antara pendidikan agama Kristen dan filsafat materialisme bisa sangat kompleks dan beragam tergantung pendekatan dan perspektif yang digunakan. Pada dasarnya, agama Kristen mengajarkan kepercayaan kepada Tuhan yang diwahyukan melalui Kristus dan nilai-nilai spiritual yang berabstrak dan transenden. Setelah itu, materialisme lebih berfokus pada dunia fisik. Materialisme dan pengalaman empiris dalam konteks pendidikan agama Kristen pada umumnya bertujuan untuk mengajarkan nilai-nilai moral, etika, dan pengembangan spiritual kepada masyarakat. Pendidikan agama Kristen dapat membantu kita percaya kepada Tuhan, memperluas pemahaman rohani kita, dan menjalani kehidupan yang bermakna dan bergantung jawab. Di sisi lain, aliran filsafat materialisme menekankan kepada pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh melalui observasi empiris dan metode ilmiah. Materialisme cenderung berasumsi bahwa dunia materialisme adalah satu-satunya realitas yang ada dan tidak akan kekuatan transdense seperti Tuhan. Ada beberapa kemungkinan jawaban mengetahui hubungan antara pendidikan agama Kristen dan filsafat materialisme. Yang pertama, relevansi. Beberapa pendukung pendidikan agama Kristen berpendapat bahwa filsafat materialisme tidak sesuai dalam konteks pendidikan agama karena mengabaikan aspek spiritual dan transenden kehidupan manusia. Yang kedua, saling melengkapi. Ada yang mengatakan bahwa pendidikan agama Kristen dan filsafat materialisme dapat saling melengkapi. Pendidikan agama Kristen dapat memberikan individu
kerangka nilai-nilai moral dan etika, sedangkan filsafat materialisme dapat memberikan pemahaman empiris dan kritis terhadap dunia fisik. Yang ketiga, kontradiksi. Sebagai orang mungkin menganggap pendidikan agama Kristen dan filsafat materialisme saling bergantung dan tidak sejalan. Pemahaman materialisme terhadap realitas dunia dan ketidaktaatan Tuhan dapat dikritis atau ditolak dalam konsep pendidikan agama Kristen. Kurikulum materialisme. Materialisme yang berkaitan dengan kurikulum. Materialisme adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar adalah materi, dan semua fenomena adalah hasil interaksi dari 6 aliran ini. Memiliki 2 versi, yaitu materialisme dialektik dan materialisme metafisik. Tujuan pendidikan dalam konteks materialisme adalah untuk mempersiapkan manusia sesuai dengan bakat dan kepastiannya, serta menjadi manusia yang bertanggung jawab untuk sosial dan dirinya sendiri. Beberapa implikasi filsafat materialisme dalam pendidikan meliputi: yang pertama adalah tema manusia yang baik dan efisien dihasilkan melalui proses pendidikan terkontrol secara ilmiah. Yang kedua, tujuan perbuatan perilaku mempersiapkan manusia sesuai dengan bakat dan kepastiannya, dan menjadikan manusia yang bertanggung jawab untuk sosial dan dirinya sendiri. Yang ketiga, isi kurikulum pendidikan mencakup pengetahuan yang luas dan praktis, serta metode menyampaikan harus logis dan didukung oleh pengetahuan psikologi. Guru memiliki kekuasaan untuk merancang dan mengontrol proses pendidikan, dan mereka dapat mengukur kualitas dan karakter hasil belajar siswa. Namun, pengaruh materialisme terhadap pendidikan adalah sangat buruk karena filsafat ini tidak menyusun konsep pendidikan secara eksplisit. Yang berikut adalah kedudukan siswa yang berkaitan dengan materialisme. Materialisme berkaitan dengan kedudukan siswa. Materialisme dalam konteks pendidikan memiliki implikasi pada kedudukan siswa. Menurut filsafat materialisme, siswa tidak diberi ruang kebebasan dan perilaku ditentukan oleh kekuatan di luar. Pelajaran sudah dirancang dan siswa dipersiapkan untuk hidup. Namun aliran ini dapat buruk dalam pengaruh terhadap pendidikan karena tidak menyusun konsep pendidikan secara eksplisit. Dalam konteks materialisme, tujuan pendidikan adalah untuk mempersiapkan manusia secara sesuai dengan bakat dan kepastiannya, serta menjadikan manusia yang bertanggung jawab untuk sosial dan dirinya sendiri. Kurikulum pendidikan mencakup pengetahuan yang luas dan praktis, serta metode penyampaian harus logis dan didukung oleh pengetahuan psikologis. Peran guru dalam aliran ini adalah merancang dan mengontrol proses konsep pendidikan secara implisit. Yang berikut implikasi aliran materialisme tersebut bagi Pak. Implikasi aliran materialisme bagi pendidikan agama Kristen mungkin berbeda dengan pandangan yang lebih tradisional. Dalam agama tersebut, aliran materialisme mengapa bahwa hanya benda-benda materi yang ada di dunia ini yang nyata, sementara roh, jiwa, dan aspek spiritual lainnya dianggap tidak ada atau tidak relevan. Dalam konteks pendidikan agama Kristen, implikasi materialisme bisa menentangkan konsep dasar tentang adanya Tuhan, keberadaan roh, dan konsep-konsep teologis lainnya. Sebagai contoh, karena materialisme menekankan
pada fakta empiris dan pengalaman fisik maka bisa membawakan beberapa orang untuk mengungkapkan hal-hal yang bersifat spiritual atau metafisikal dalam keyakinan Kristen. Namun, penting untuk dicatat bahwa banyak teologis Kristen yang telah mencoba untuk mendialogkan materialisme dengan keyakinan agama Kristen dan mengadopsi pandangan yang lebih inklusif. Maka mengajarkan bahwa meskipun dunia fisik mengenaikan peran dan penting dalam kehidupan manusia, ada juga dimensi rohani dan spiritual yang melebihi materi. Dalam konteks pendidikan agama Kristen, implikasi materialisme juga dapat berarti pentingnya membuatkan siswa memahami dan mengaktifkulasikan imam mereka dengan cara yang lebih rasional dan kontekstual. Ini dapat melibatkan diskusi terbuka tentang konteks ataupun pertanyaan-pertanyaan yang mungkin timbul dari pandangan materialisme, serta membentukkan siswa dan memahami bagaimana keberadaan Tuhan dan ajaran agama Kristen dan dapat relevan dan berfungsi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pentingnya bagi guru agama Kristen untuk memastikan bahwa materi yang diajarkan mencerminkan berbagai pandangan dan keyakinan dan memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan penilaian mereka sendiri tentang implikasi materialisme dalam konteks agama Kristen. Peran guru dalam mengajarkan materialisme. Peran guru dalam mengajarkan materialisme dapat dibedakan tergantung pada konsep tujuan pembelajaran secara umum. Beberapa peran guru dalam pengajaran materialisme dapat diliputi: 1. Pemahaman konsep. Guru bertanggung jawab untuk menjelaskan dan mengajarkan konsep-konsep dasar materialisme kepada siswa secara jelas dan komprehensif. 2. Penyediaan informasi. Guru menyediakan informasi dan sumber daya yang relevan mengenai materialisme kepada siswa agar mereka dapat memahami dengan lebih baik konsep tersebut. 3. Mendorong pemikiran kritis. Guru mendorong siswa untuk mengembangkan pemikiran kritis terhadap pandangan materialisme dan mengeksplorasi argumen pro dan kontra terkaitan materialisme. 4. Materialisme dan diskusi. Guru memfasilitasikan diskusi kelas tentang materialisme untuk mengembangkan pemahaman siswa melalui interaksi antara siswa sendiri atau dengan guru. Yang berikut sumbangsi aliran materialisme bagi Pak. Aliran materialisme memiliki dampak yang kompleks terhadap praktik agama Kristen. Beberapa orang berpendapat bahwa materialisme dapat mengalihkan perhatian dari nilai-nilai spiritual dan memprioritaskan kekayaan dan barang-barang materi. Namun ada juga pandangan yang berbeda yang mengatakan bahwa aliran materialisme dapat memberikan substansi bagi praktik agama Kristen. Misalnya, penggunaan kekayaan materi dapat digunakan untuk membantu orang lain dan memberikan dukungan kepada materi yang membutuhkan. Materialisme juga dapat memicu refleksi pribadi tentang tujuan hidup dan memberikan kesempatan untuk menerapkan prinsip-prinsip agama dalam dunia nyata. Namun penting untuk menjaga keseimbangan antara kekayaan material dan nilai-nilai spiritual. Agama Kristen mengajarkan pentingnya memberi, bukan hanya menerima. Oleh karena itu, jika seseorang terlalu terikat pada kekayaan dan barang-barang materi, hal ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk memperhatikan nilai-nilai agama secara penuh. Dalam penelitian kita dapat mengeksplorasi dampak materialisme terhadap praktik agama Kristen dengan menganalisis pandangan para sarjana dan pemikiran agama serta melibatkan
respon untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Dari hasil materi ini kami dapat menyimpulkan bahwa aliran filsafat, aliran yang berpendapat bahwa dunia nyata hanya terdiri dari materi dan energi yang dapat diukur dan diamati secara ilmiah. Aliran materialisme menolak adanya hal-hal metafisik, spiritual atau supranatural yang berada di luar fisik. Dan saran kami dari kelompok, kita sebagai mahasiswa dapat mengembangkan pemahaman secara luas tentang aliran materialisme dan mampu mempertimbangkan secara kritis berbagai pandangan dan konsep dalam materialisme. Demikianlah hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Salam.